Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Satu kemurahan Tuhan pagi hari ini kalau kita boleh kembali bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Walaupun kita terbentur oleh jarak, tetapi kita tahu di dalam kasih Tuhan dan di dalam anugerah Tuhan kita dipersatukan. Dan kita masuk dalam ibadah ini dengan satu kerinduan. Jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Bersyukur kepadamu Tuhan, sehingga Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku.
bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku. Tiada yang katakan dengan penuh keyakinan, tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Doa pembuka dan doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Martin Dr. Stefanus MTH. Kami persilakan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, baik dalam pelayanan di gereja maupun ibadah jemaat di rumah masing-masing. Tuhan hadir dan memberkati sehingga Tuhan dipermuliakan. Kami mulai ibadah, kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dalam hidup ini kita harus menyadari bahwa ketika kita melangkah, kita tahu Tuhan sudah menetapkan langkah-langkahnya dalam hidup kita. Yes. Asalkan kita mau Yes. hidup berkenan kepada Tuhan, Amen. itulah yang dipimpin dan ditetapkan Amen. oleh Tuhan. Yes. Kita naikkan Haleluya. pujian ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apa
terjatuh, tergeletak, tetapi tangan Tuhan siap menopang kita. Asalkan kita mau mempercayakan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan langkah-langkah kita berkenan kepadanya. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di rumah di mana Bapak Ibu menyelenggarakan ibadah masing-masing, silakan mempersiapkan supaya kita boleh belajar untuk memberi dengan lebih baik lagi kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik dalam hidup kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita di tempat tinggal masing-masing, kita sama-sama berdoa dan kita mau menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiamu dalam hidup kami. Kami hendak memberikan persembahan kami Tuhan yang sudah kami siapkan di rumah kami masing-masing di mana kami beribadah. Kiranya Engkau yang akan menolong kami supaya kami boleh memberikan dengan hati yang penuh sukacita, dengan satu pemahaman bahwa apa yang kami peroleh semuanya atas perkenanan Tuhan dan kepercayaan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh memberi dengan hati yang penuh sukacita karena kami tahu Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami mengumpulkan persembahan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai. Hatiku
Allah Bapa Sorga yang baka. Kita tidak pernah tahu setiap orang punya limitasi waktu berbeda-beda. Tetapi sepanjang Tuhan mempercayakan hidup kepada kita, mari kita tetap terus mau melangkah di dalam Tuhan, karena kita tahu di dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan kepastian. Yang kadang-kadang gak pasti itu adalah kita, tetapi Tuhan selalu memberikan kepastian dan Dia akan menyertai kita sepanjang kehidupan kita, asalkan kita mau mempercayakan dan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini dan kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, bila tanpa Engkau ku tak mau melangkah, karena kami tidak bisa melangkah sendiri, tetapi dengan Tuhan. Tuhan yang akan menopang kita, Tuhan yang akan membuat kita berani bertindak menghadapi segala hal dalam hidup ini, dalam perkenanan Tuhan. Bila tanpamu ku tahu melangkah, Kau Tuhan yang membuat jalanku rata. Haleluya. Bila tanpamu ku tak mau melangkah, Kau Tuhan yang membuat
dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Bersama Tuhan kami mengalami kemurahan, kebajikan. Itu semua bukan karena kami pandai, itu bukan semua karena kami pintar, tetapi Tuhan itu semua karena perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Kami menikmati banyak kemurahan Tuhan, kami banyak menikmati kebajikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau menyerahkan terus hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau terus yang menjadi nahoda dalam hidup kami, menuntun setiap langkah kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau menolong kami semua. Sementara hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman yang sudah Engkau persiapkan untuk disampaikan oleh hamba-Mu pagi hari ini, kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman Tuhan itu. Dan Roh Kudus, mampukanlah untuk kami memahami dengan baik apa yang dimaksud oleh firman Tuhan pagi hari ini. Dan bukan hanya sekedar memampukan kami memahami, tetapi juga memampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah kepada kami Tuhan lewat hamba-Mu pagi hari ini, dan kami siap mendengarkan kebenaran Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita kembali beribadah bersama-sama dengan ibadah online. Bersama-sama ibadahnya, tempatnya di rumah masing-masing. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini adalah minggu keempat di bulan Februari. Khotbah tentang langkah mantap yang ditetapkan Tuhan, bagian keempat di akhir bulan ini akan memberkati kita dan menguatkan kita semua untuk terus melangkah mantap bersama Tuhan. Judul hari ini adalah langkah ditetapkan, janji digenapkan. Langkah ditetapkan, janji digenapkan. Kita membaca bersama dalam Mazmur 37 ayat 32 sampai 25. Ayat 23 sampai 25 dari Mazmur 37. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Bapak Ibu Saudara, langkah ditetapkan. Sebagai orang yang hidupnya berkenan, langkah-langkah kita ditetapkan, langkah ditetapkan, dan janji Tuhan digenapkan. Saudara-saudara, Tuhan menetapkan, Tuhan mengatur langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya pada tujuan yang juga sudah ditetapkan. Tujuan yang memang sudah ditetapkan. Hidup kekal, sorga adalah tujuan bagi kita orang-orang percaya. Langkah yang Tuhan tetapkan pasti menuju ke sana. Langkah yang Tuhan tetapkan pasti menuju ke sorga. Pujian kita tadi mengatakan, tiap langkahku bawa ke rumah Tuhan. Tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Tiap langkah kita mengantar kita ke sorga, mengarahkan kita ke sorga. Langkah yang Tuhan tetapkan pasti menuju ke sorga. Nah, saudaraku, dalam perjalanan itu, kita sebagai seorang musafir,
Kita sebagai pilgrim. Dan inilah yang kita hadapi, berbagai peristiwa baik yang kita inginkan maupun yang tidak kita harapkan. Dalam perjalanan sebagai pilgrim ini ada banyak hal terjadi. Ada hal-hal yang memang kita inginkan terjadi, tetapi ada hal-hal lain yang kita tidak harapkan juga terjadi. Di kondisi inilah kita harus berjalan terus. Di kondisi inilah kita harus melangkah terus dan terus berpegang pada janji-janji Tuhan. Dan terus berpegang apa yang Tuhan firmankan. Terus berpegang pada janji yang Tuhan sudah berikan. Bagi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, bukan hanya langkah-langkah yang ditetapkan, tetapi janji-janji Tuhan juga digenapkan. Tuhan gak pernah dusta, Tuhan gak pernah bohong, tidak pernah juga lalai, dan juga Tuhan tidak pernah salah. Artinya, jika Dia menetapkan langkah kita dan Dia berjanji, janji itu pasti digenapkan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku, yang pertama, apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Dalam ayat 24 dari Mazmur 37, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, janji Tuhan tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudaraku, ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, ketika langkah-langkah kita ditetapkan oleh Tuhan, bukan berarti perjalanan hidup kita bebas dari hambatan. Bukan berarti jalan hidup kita tanpa rintangan. Jalan yang kita lalui tidak selalu jalan yang dibuat khusus untuk kita. Mungkin ada beberapa hal yang sangat istimewa, Tuhan buatkan jalan untuk kita. Tetapi secara umum, Bapak Ibu Saudara, jalan yang kita lalui adalah jalan umum. Di jalan itu ada banyak orang yang bersama-sama kita berjalan di sana. Saudara-saudaraku, saya katakan lagi, mungkin untuk hal-hal yang spesial, hal-hal yang khusus, Tuhan buatkan jalan khusus buat kita. Tetapi secara umum, saudaraku, jalan yang kita lewati adalah jalan yang dilewati orang lain juga. Ada banyak orang lain yang berjalan bersama kita. Dan ada juga orang-orang lain yang langkahnya ditetapkan oleh Tuhan di sana. Mungkin juga ada orang lain yang menyelonong juga di jalan itu atau memang punya keperluan di sana. Dan kita yang langkahnya ditetapkan Tuhan ada berjalan di jalan yang sama. Jalan itu mungkin berlubang. Bisa juga jalan itu berbatu dan berliku. Jalan itu juga mungkin mendaki serta menurun curam dan seram. Kondisi jalan seperti itulah, saudaraku, yang kita lewati. Dengan kondisi jalan itu, kita yang langkahnya ditetapkan oleh Tuhan pun ada kemungkinan jatuh. Saya katakan lagi, dengan kondisi jalan seperti itu, yang berlubang, berbatu, berliku, curam dan seram itu, ada kemungkinan orang yang telah ditetapkan langkahnya oleh Tuhan pun bisa jatuh. Ayat tadi mengatakan, apabila ia jatuh. Bersyukur kalau kita tidak jatuh. Tapi ada kemungkinannya kita jatuh. Apabila ia jatuh. Artinya saudaraku, siapapun kita yang berjalan yang bersama Tuhan pun bisa jatuh. Tetapi disinilah saudaraku, janji Tuhan itu digenapkan, yaitu tidak sampai tergeletak. Amin.
tidak sampai terkapar, tidak sampai tergeletak. Saudaraku, ada sepasang tangan yang kuat, yaitu sepasang tangan Tuhan. Yang ayat ini mengatakan, dia menopang. Dia menopang hidup kita, dia menopang tangan kita, sehingga kita tidak sampai jatuh tergeletak. Langkah ditetapkan, janji digenapkan. Ketika kita jatuh, sepasang tangan yang kuat itu menopang kita, sehingga semua aman, terkendali. Saudaraku, Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara-saudara, perhatikan ini. Kemalangan orang benar banyak. Orang benar. Orang berkenan. Saudaraku. Saudaraku, jatuh kemalangan bisa terjadi pada orang benar. Bisa terjadi pada orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tetapi disinilah saudaraku, janji itu nyata, janji itu digenapkan. Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Amin. Tuhan menopang sehingga tidak sampai tergeletak. Puji Tuhan. Itu bagian pertama. Janji digenapkan. Ketika langkah ditetapkan, janji digenapkan. Janji yang kedua adalah ayat 25. Mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Poin kedua adalah tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika langkah-langkah kita ditetapkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kemungkinan di perjalanan itu sangat banyak, saudaraku. Termasuk tadi apabila ia jatuh, itu satu kemungkinan. Dan ada kemungkinan yang lain. Tetapi bagian kedua dari bagian kedua dari khotbah ini adalah, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi gak pernah saya lihat orang benar itu ditinggalkan. Gak pernah dilihat orang yang berkenan pada Tuhan itu ditinggalkan. Saudaraku, Daud, penulis Mazmur 37 ini, telah menjalani hidup sebagai seorang raja dari muda sampai tua. Ia telah melihat hidup banyak orang, dari pejabat istana sampai rakyat jelata. Di pemerintahan Daud yang panjang sebagai seorang raja, dia telah melihat hidup banyak orang, baik di lingkungan istana maupun rakyat jelata yang dia kunjungi. Ada catatan tersendiri dari Daud, dari semua yang dilihatnya itu. Daud punya catatan. Catatan itu adalah tidak pernah orang benar ditinggalkan. Tidak pernah orang berkenan itu ditinggalkan. Saudara-saudaraku, orang benar, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, bukan hanya langkah-langkahnya yang ditetapkan, tetapi tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak pernah menghadapi perjuangannya sendiri, tidak pernah menghadapi pergumulannya sendirian. Amin, saudara yakin itu? Tidak pernah ditinggalkan, enggak pernah dibiarkan sendiri. Dan ada banyak lagu pujian kepada Tuhan mengungkapkan bahwa kita sebagai orang percaya enggak pernah sendiri, enggak pernah ditinggalkan. Tapi saudaraku, kita pernah merasa sendirian, itu pasti. Kita merasa ditinggalkan. Saudaraku, waktu kita sakit, waktu kita menghadapi kesukaran, waktu seorang bangkrut, pernah merasa ditinggalkan. Ditinggalkan oleh teman, ditinggalkan oleh sahabat, ditinggalkan oleh saudara.
Sampai ada ungkapan, saudaraku, ada gula, ada semut. Waktu gulanya ada, semutnya datang. Waktu gulanya enggak ada, satu persatu meninggalkan. Lalu kemudian kita harus menghadapi semuanya sendiri. Saudara, rasanya beban semakin berat menindih. Hati terasa semakin pedih. Tetapi saudaraku, dengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara-saudaraku, Daud mengatakan orang benar, orang yang berkenan gak pernah ditinggalkan. Dan Tuhan Yesus menegaskan, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Tuhan Yesus gak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Tapi mungkin saja orang lain meninggalkan saya, meninggalkan saudara, sahabat, kenalan, bahkan saudara bisa meninggalkan kita. Tetapi Yesus Tuhan kita, Dia katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kita gak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu mendampingi kita dalam segala keadaan. Dia mau bersama kita, mendampingi kita, mengulurkan tangannya, membantu dan menolong kita semua. Yesaya 46 ayat 4. Saudara-saudara, kita baca Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara-saudara, janji Tuhan tentang penyertaannya, janji Tuhan tentang bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, pasti digenapi. Pasti digenapi. Saudaraku, kalau kita lihat ayat ini, durasi penyertaan, durasi tidak pernah meninggalkan kita itu berapa lama? Ayat ini mengatakan sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu. Ini berbicara tentang penyertaan Tuhan. Tuhan yang gak pernah tinggalkan kita itu akan ada bersama kita selamanya. Sampai masa tua, sampai masa putih rambut, sampai kita mati dan bertemu Tuhan, terus bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan. Kondisinya saudaraku, kondisi seperti apa? Kalau terlalu sulit mungkin Tuhan gak sanggup, Dia tinggalkan kita. Enggak saudaraku, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita dalam segala keadaan. Tuhan gak pernah tinggalkan kita dalam segala kondisi, termasuk saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Saya katakan lagi, termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Beberapa orang di antara kita mungkin merasa berjuang sendiri di tengah pandemi ini. Beberapa orang di antara kita mungkin sudah merasa tidak sanggup menghadapi pandemi ini. Tetapi ayat ini mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa Dia akan menggendong. Kapan saudaraku seorang anak kita gendong? Ketika dia lelah, ketika dia gak sanggup lagi, ketika dia gak mampu berjalan lagi, maka orang tua akan menggendongnya. Hari ini saya katakan pada saudara, kalau engkau merasa sendiri dan gak sanggup menghadapi pandemi ini, baik ekonomi, secara ekonomi maupun psikologi, saudara gak sanggup, datanglah pada Tuhan. Tuhan gak membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Tuhan akan menggendongmu, Tuhan akan bersamamu, Tuhan akan menanggung semua bebanmu. Serahkan semua kepada Tuhan.
Dia ada untuk saya. Dia ada untuk saudara. Dia ada untuk kita semua. Yang ketiga, saudaraku, janji Tuhan digenapkan untuk orang yang hidupnya berkenan kepadanya dan langkah-langkahnya ditetapkan, yaitu pemeliharaan dari generasi ke generasi. Saudara-saudaraku, ayat 25 mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak, cucu meminta-minta. Saudaraku, yang tidak ditinggalkan itu siapa? Kita sebagai orang benar. Anaknya orang benar. Cucunya orang benar. Kita sebagai orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Lalu anak orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Lalu ke bawah lagi cucu orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara-saudaraku, tidak pernah dibiarkan sampai meminta-minta roti. Ya, roti itu kebutuhan makan minum, kebutuhan setiap hari. Enggak pernah dibiarkan. Orang benar, anak orang benar, cucu orang benar, sampai minta untuk makan. Saudara-saudaraku, dalam jalan yang ditetapkan oleh Tuhan bisa terjadi berbagai hal. Dalam jalan yang ditetapkan oleh Tuhan bisa terjadi kesukaran, bisa juga terjadi kekurangan. Bisa juga terjadi penderitaan dalam perjalanan itu. Untuk pemeliharaan hidup kita. Tuhan berjanji bahwa kita tidak akan kekurangan. Dia akan pelihara kita. Ayat yang sangat terkenal dan menjadi kekuatan buat banyak orang percaya adalah burung di udara dipelihara, bunga di padang dihiasi. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Dan pada ayat ini kita dapatkan bahwa bukan hanya kita sebagai orang yang berkenan, tapi sebagai kepada anak dan cucu. Tidak sampai jadi peminta-minta. Tidak pernah sampai jadi pengemis. Saudara-saudaraku, yang pertama kita lihat di sini pemeliharaan Tuhan untuk hidup sehari-hari. Pemeliharaan Tuhan untuk hidup sehari-hari. Itu dinyatakan, digenapkan janji itu. Tolok ukurnya adalah, saudaraku, pemenuhan kebutuhan hidup. Saya ulangi, pemenuhan kebutuhan hidup, bukan pemenuhan gaya hidup. Ya. Jadi tolok ukurnya adalah pemenuhan untuk kebutuhan hidup, bukan untuk gaya hidup. Hidup jadi berat bukan karena kebutuhan hidup. Betul? Hidup jadi berat bukan karena kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, tetapi karena gaya hidup. Ya. Bukan karena kebutuhan hidup, tetapi karena gaya hidup. Bukan karena kebutuhan untuk hidup, tetapi kebutuhan untuk bergaya. Ya. Kebutuhan untuk gaya-gayaan. Apalagi sekarang mudah expose melalui media sosial. Ya. Jadi ini sarana bagi banyak orang untuk menunjukkan gaya-gaya hidupnya, menunjukkan gaya hidupnya. Tetapi saudaraku, hukum fisika mengatakan bahwa gaya sebuah benda dipengaruhi oleh berat. Ya. Gaya sebuah benda dipengaruhi oleh berat. Artinya saudaraku, jika hidupmu, ini yang saya maksud, jika hidupmu terasa semakin berat, mungkin karena kebanyakan gaya. Nah, saudaraku, gaya sebuah benda dipengaruhi oleh berat. Jika hidupmu terasa semakin berat, mungkin yang perlu dicek adalah jangan-jangan kita kebanyakan gaya. Semakin banyak gaya, hidup semakin berat.
Tapi mungkin saudara bisa berdalih, gaya itu juga satu kebutuhan. Gaya itu juga satu kebutuhan, bukan soal makan dan minum. Saudaraku, Tuhan gak berjanji memenuhi gaya hidup saudara yang untuk bergaya-gaya itu. Semakin saudara memperjuangkan gaya hidup, semakin saudara ingin mencapai gaya hidup dengan level-level tertentu, hidupmu akan semakin berat. Ya, gaya sebuah benda dipengaruhi oleh berat. Jika hidupmu terasa berat, mungkin karena kebanyakan gaya. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus. Jadi yang dipenuhi apa saudaraku? Keperluan. Keperluan. Dan untuk keperluan ini Allahku, kata Paulus, akan memenuhi. Pemeliharaan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Pemeliharaan dari generasi ke generasi. Sungguh luar biasa saudaraku. Ketika kita hidup benar, ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, ternyata berdampak. Berdampak kepada anak dan cucu. Berdampak pada generasi berikutnya. Saudaraku, saat seorang mulai memutih rambutnya, biasanya sudah mempunyai cucu bagi mereka yang berumah tangga. Dan kebahagiaan seorang atau kebahagiaan orang tua adalah melihat anak dari anak-anaknya tidak kekurangan. Melihat anak-anak dari anak-anaknya, yaitu melihat sampai ke generasi berikutnya, tidak kekurangan, terpelihara, tidak jadi beban. Saudaraku, bukankah kita juga pernah melihat seorang opa, oma masih harus bekerja dengan susah payah untuk membiayai sekolah cucunya. Saudaraku, Alkitab berjanji kepada kita, hidup berkenan, hidup benar sampai ke anak cucu terpelihara. Amin. Berdampak pada generasi-generasi berikut. Saudaraku, pemeliharaan itu ternyata bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk menolong orang lain. Dalam ayat 26 mengatakan dari Mazmur 37 ini, menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Yang dimaksud di sini jadi berkat. Jadi berkat. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, bukan hanya keluarga dipelihara, tetapi sampai menjadi berkat pada orang-orang lain. Bisa menolong orang-orang lain dengan berkat yang berlimpah pada kita masing-masing. Saudara-saudaraku, langkah ditetapkan, janji digenapkan, itu menjadi kerinduan kita. Amin. Kita rindu langkah kita ditetapkan. Kita rindu janji-janji Tuhan digenapkan. Karena itu marilah kita berusaha untuk hidup berkenan. Marilah kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita berusaha untuk taat firman Tuhan. Sehingga saudaraku, langkah mantap yang ditetapkan Tuhan dan janji-janji Tuhan digenapkan. Jadi pengalaman hidup kita dan Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang pada Tuhan dengan satu pujian. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Aku berjalan dalam samudra, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, tangan kuat yang menopangku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu
kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memberhati seperti Kau Tuhan, seperti Kau Tuhan. Saat ku dalam lembah kelam, dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu serta. Ada tangan kuat yang memegang kita, kuat yang memegangku, tangan kuat yang menuntunku. ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Oh, tangan kuat yang memegang, tangan kuat yang memegangku, tangan kuat yang menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita hidup berkenan, langkah kita ditetapkan Tuhan, tapi kita berjalan di tengah-tengah dunia yang banyak hal bisa terjadi apabila Ia jatuh. Kita bisa celaka, kita bisa jatuh, kita bisa terpuruk, tapi Tuhan janji gak sampai tergeletak, ada tangan yang menopang. Amin, haleluya. Saudaraku, satu saat mungkin saudara pernah merasa sendiri. Gak ada orang lain yang membantu, gak ada orang lain yang peduli, gak ada orang lain yang memperhatikan, tetapi Tuhan gak pernah tinggalkan. Tuhan mau bersama kita, Dia ada untuk saya. Tuhan ada untuk saya dan saudara. Dia pegang tangan kita. Dia tuntun saya dan saudara sampai akhir hidup kita. Tangan kuat, tangan kuat yang memegangku, tangan kuat yang menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, tangan kuat yang menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur Tuhan sayang kami semua. Ketika langkah kami Tuhan tetapkan, Tuhan menyertakan janji-janji. Amin. Dan janji itu pasti digenapkan. Karena itu Tuhan, tolong kami, kuatkan kami. Yakinkan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, bahwa kami tidak pernah jalan sendiri. Ada Tuhan yang bersama kami di setiap langkah-langkah hidup kami. Amen.
Tuhan tolong kami semua, terlebih di tengah masa pandemi ini. Tidak mudah untuk kami umat-Mu ya Tuhan menjalaninya. Tetapi Tuhan berjanji menyertai, memelihara, mencukupkan, dan memberi kami kekuatan dan penghiburan. Nyatakan janji-Mu itu dalam hidup pribadi kami. Nyatakan janji-Mu itu dalam keluarga kami. Nyatakan janji-Mu itu pada gereja kami ya Tuhan. Sehingga kami benar-benar merasakan sebagai seorang yang gak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, sebagai keluarga yang gak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh jemaat yang ikuti ibadah ini di rumah masing-masing, dimanapun berada. Berkati semua yang melayani Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa melangkah pasti dan dituntun oleh Tuhan dalam segala keadaan yang harus kami jalani. Terima kasih Tuhan, memberkati korban, memberkati persepuluhan yang dikembalikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Balas berlipat ganda sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Biar hari ini jadi hari yang luar biasa dan indah untuk kami semua, karena kami menjalaninya bersama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selamanya. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Puji Tuhan, sekian ibadah pagi hari ini. Selamat menikmati hari bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.